Salam sejahtera, salam guru hebat, salam guru penggerak. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, saya Alina Akid, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkayang, Unit Kerja Sekolah Dasar Negeri 09 Rangkang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat saya segera lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang anak yang harus kita didik dengan baik dengan menjalankan perintah yang baik dari gurunya, supaya bisa berhasil dengan baik pula. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki minat, memiliki bakat dan kemampuannya sendiri yang disebut kodrat alam, menurut Ki Hajar Dewantara. Anak itu unik, anak itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Guru sebagai pendidik hanya bisa menuntunnya, sehingga dapat mengembangkan segala kodrat alam yang dimiliki peserta didik tersebut sesuai kodrat zaman. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran dapat berhasil dengan baik asalkan setiap peserta didik selalu menyimak dan melaksanakan apapun yang saya sampaikan dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran. Guru hanya dapat memfasilitasi peserta didik tersebut agar mereka dapat memperoleh kemerdekaan dalam belajar yang setinggi-tingginya. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa dalam pembelajaran kita terfokus pada ketuntasan belajar, atau yang disingkat kriteria ketuntasan maksimal. Ternyata, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang terpenting dalam pembelajaran adalah bagaimana peserta didik dapat mengembangkan segala minat, segala bakat, dan segala kemampuannya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, bukan hanya terfokus pada ketuntasan belajar. Kita bisa menciptakan sikap budi pekerti, nilai kemanusiaan, kemandirian, serta manusia yang berbudaya dalam pembelajaran. Dulu dalam penilaian hasil belajar, saya terfokus pada nilai pengetahuan saja. Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa penilaian tidak boleh terfokus pada nilai pengetahuan saja, melainkan dimasukkan nilai keterampilan dan nilai sikap juga. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gambaran kelas waktu dulu masih bersifat klasikal dan sistem pengajarannya juga menggunakan sistem ceramah dan tanya jawab. Supaya kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, membuat kesepakatan bersama di kelas tentang proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan kelas yang menyenangkan sesuai keinginan peserta didik. Contohnya, mengubah tata letak kursi dan meja. Yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang bisa menyampaikan apapun yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Contohnya, kita memberikan mereka kertas, selanjutnya mereka menulis yang di dalam kertas tersebut apapun yang mereka inginkan tentang pembelajaran pada hari tersebut. Yang keempat, sebagai guru, saya juga harus mengupgrade diri terhadap perkembangan zaman sehingga dapat menguasai beberapa strategi pembelajaran yang baik untuk diterapkan, artinya sesuai kodrat zaman. Yang kelima, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik dengan mengaitkannya dengan pelajar profil Pancasila. Yang terakhir, sebagai guru pamong yang digugu dan ditiru oleh peserta didik, kita harus bisa memaknai segala kesemboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ingaso sung tulodo, itu artinya di depan memberikan teladan. Ingma dia mangun kasa, di tengah-tengah membangun kemauan. Yang ketiga, tutpuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Maksudnya,
Kita harus mampu memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, sehingga kemerdekaan belajar yang setinggi-tingginya pun tercapai. Kesimpulan dari refleksi pada hari ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Karena sebagai guru, kita harus menuntun segala minat, segala bakat, dan segala kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik. Peserta didik adalah subjek pembelajaran, guru hanya sebagai penuntun saja. Demikianlah refleksi pada hari ini tentang modul 1.1. Akhir kata, saya mengucapkan Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajobata. Salam guru hebat.